Ya, selamat datang. Silakan masuk. Silakan itu, Pak. Ya, Bu. Baik, perkenalkan, nama saya Anissa Farah Hidayati. Iya. Saya ahli gizi yang bertugas hari ini. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, konseling kali ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan ya, Pak ya. Iya, Bu. Pertama, apakah betul ini dengan Pak Eko? Iya, betul sekali. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Jadi begini, kemarin saya habis ngobrol-ngobrol sama teman saya. Saya dapat nasihat dari teman saya untuk melakukan konsultasi ke ahli gizi karena menurut teman saya sekarang saya udah agak-agak gedutan. Oke. Sebelumnya tadi sudah diukur ya untuk berat badan dan tinggi badannya. Iya, udah. Oh ya, untuk hasilnya itu memang benar. Bapak itu tergolong ke dalam overweight atau obesitas. Oke. Apakah Bapak tahu apa itu overweight? Kelebihan berat badannya. Ya, sangat betul Pak. Lebih jelasnya saya jelaskan sedikit ya untuk mengenai obesitas. Obesitas atau overweight itu maksudnya asupan yang tidak diimbangi oleh aktivitas yang sesuai. Oh. Iya betul Pak. Untuk konsultasi hari ini kita fokuskan untuk menurunkan berat badan Bapak. Baik, Bu. Boleh saya tahu untuk kebiasaan Bapak di rumah itu seperti apa? Kebiasaan di rumah itu paling pagi bangun paling sarapan, siap-siap kerja. Cuman kan di kerjaan saya kan saya duduk ya, dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi udah pulang udah capek, itu jarang olahraga, jarang ngapa-ngapain juga. Paling di rumah istirahat, tiduran, rebahan kalau nggak ada acara keluar sama teman. Baik-baik Pak. Untuk berangkat kerjanya itu naik kendaraan atau jalan kaki ya Pak ya? Kebetulan naik mobil sih, Bu. Oh, baik-baik. Untuk kebiasaan makannya bagaimana Pak? Kebiasaan makan itu ya teratur sih seperti biasa 3 kali sehari ya. Cuman ya saya ada selingan sih 2 kali kayak makan makanan ringan. Baik. Di sini apakah Bapak itu sering mengonsumsi sayur atau buah? Kalau sayur saya kebetulan nggak terlalu suka ya basicnya. Untuk buah itu paling ya seminggu paling sekali, belum tentu ya. Biasanya pas mood-moodan aja. Kenapa Bapak tidak suka dengan sayur? Kan sayur itu sehat Pak. Iya, cuma kebetulan emang dari kecil emang kurang suka ya, lebih suka daging mungkin ya, pecinta daging gitu. Baik, saya mengerti dengan peran Bapak ya. Ini boleh saya tahu, ini saya kan akan memberikan pertanyaan sedikit untuk Bapak. Makan sehari kemarin itu apa saja dari bangun pagi sampai bangun lagi? Bangun pagi ya, pagi itu paling saya pagi saya bangun biasanya itu paling minum air putih dulu kan segelas. Habis itu mungkin kalau sarapan seringkali biasanya saya suka nasi goreng sama yang pasti minumnya kopi sih. Pasti kopi itu nggak lepas dari keseharian dan bangun tidur pagi pasti kopi. Untuk pagi itu sekitar jam berapa ya Bang? Pagi untuk bangun itu jam-jam 5-an sih, cuman untuk makan kan nanti jam nunggu mood ada sih, biasanya 6:30 sih untuk makan. Oke. Tadi kan disebutkan nasi goreng dengan kopi manis ya Pak ya. Untuk nasi goreng itu isinya apa saja ya Pak? Nasi goreng saya biasanya suka sama telur ya, mungkin telur, mungkin sama ati ampela,
kadang juga sama daging, biasanya sama dada sih juga. Oke, ampela, daging. Oke. Hmm. Terus tadi kopi manis juga itu sekitar berapa sendok untuk gula pasirnya? Kalau untuk pastinya saya nggak pernah ngitung sih, yang penting manis ya, mungkin sekitaran 2 sendok. Mas. Oke. Apakah ada selingan? Selingan, kalau Iya. selingan dari pagi ke siang mungkin sekitaran jam 10. Jam 10 itu biasanya udah agak jenuh, jadi di kantor biasanya saya paling makan gorengan sama jelas minum kopi lagi sih biar menunjang ya. Untuk gorengannya itu apa ya Pak ya? Biasanya tahu apa tempe sih. Kalau pagi ya pagi tahu apa tempe. Itu kemarin itu makan tahu dan tempe itu berapa buah? Paling cuma 3 sih. Tahu 3 dan tempe 3. Enggak, paling 3 aja sih, karena nggak terlalu yang banyak makan juga sih sebenarnya. Paling cuma 3 iris, 3 potong lah gitu. Ya. Oke. 3 potong. Oke. Untuk makan siangnya? Makan siang paling di jam break siang sih, sekitar jam 12 sampai jam 1. Oke. Untuk makan siangnya itu apa? Makan siang itu yang agak nggak selera, ya tergantung selera aja sih. Tapi biasanya makan siang makan yang agak besar sama daging sih, biasanya nasi, daging. Gitu. Oke. Untuk nasinya berapa centong? Kalau nasi itu biasanya paling 1 centong doang sih. Oke. Untuk daging itu daging sapi atau daging ayam? Kalau seharian lebih ke daging ayam ya. Oke. Itu porsinya seberapa? Biasanya paling 1 potong sih, atau 1 potong aja biasanya yang porsi gede ya. Di bagian apa? Biasanya bagian dada sih. Oke. Apakah ada makan lagi untuk selingan? Kan atau selingan apa? paling jam 3 atau jam 4 pasti selingan lagi. Itu apa? Makan apa Pak? Ya seperti biasa, paling menikmati kopi lagi sama gorengan. Untuk gorengannya itu apa? Kalau sore saya lebih suka ke arah pisang goreng ya. Sore. Baik. Oke, itu biasanya makan berapa buah? Paling ya hampir sama kayak waktu siang sih. 3 buah. Paling 3 buah udah. Baik. Berarti ini untuk kopi sama? Sama, itu wajib ya. Baik. Untuk makan malamnya di pukul berapa? Makan malam itu biasanya jam 8 atau jam 9. Oke, itu makan apa ya Kak ya? Biasanya mayoritas saya suka kalau malam itu ke arah mie ya. Mie ya, makanan favorit orang Indonesia. Iya. Itu mie rebus atau goreng? Enggak, tentu juga sih, kadang rebus. Tapi yang kemarin? Kalau kemarin kebetulan saya makan capcay dimasukkan ke mie goreng. Mie goreng. Berapa porsi itu Pak? 1 aja Bu. Ya kalau bisa 2 porsi gitu biasanya kan. 1 porsi. Oke. Untuk mie gorengnya itu isinya apa saja? Paling biasanya sama daging. Kalau nggak daging biasanya sama seafood. Atau daging ya. Dagingnya sama ayam. Iya, ayam juga. Baik. Ini sudah saya dapatkan untuk dari bangun pagi sampai bangun lagi. Ini Bapak termasuk itu ya, suka mengonsumsi yang digoreng-goreng. Iya, betul. Dan terus daging, seafood ya kan. Iya. Terus ada karbohidratnya juga ya. Karbohidrat juga Bapak termasuk makan terus ya Pak untuk karbohidratnya. Terus saya ulangi untuk yang tadi Bapak sebutkan, nanti bisa ya. di itu ya Pak ya.
Iya Bu. Kemarin pada pukul 5 Bapak bangun pagi dan mengkonsumsi air putih 1 gelas, betul? Betul. Setelah itu di jam setengah 7 Bapak makan nasi goreng, ya, nasi goreng 1 porsi dan minum kopi. Betul. Ya. Terus yang kedua itu di jam 10 Bapak mengkonsumsi selingan ya, gorengan juga ya. Untuk gorengannya itu ada tahu dan tempe, 3 buah ya Pak ya. Untuk minumannya kopi lagi. Dan selanjutnya ada di makan siang. Makan siangnya Bapak di pukul 12 itu Bapak mengkonsumsi nasi dan daging, daging ayam ya Pak ya, tadi di bagian dada 1 potong, untuk nasi 1 centong. Dan untuk di jam 8 malam Bapak itu mengkonsumsi mie goreng dengan isi seafood ya Pak ya. Oke. Oh, tadi untuk jam 3 sore itu selingan lagi ya Pak ya? Iya, ada selingan lagi, gorengan lagi, dan itu pisang goreng ya Pak ya, dan mengkonsumsi untuk minumnya kopi manis. Oke. Apakah ada yang terlewatkan Pak? Enggak sih. Cuma seharian kayak gitu. Baik, siap Pak. Di sini juga saya melihat dari Bapak tadi konsultasi itu bahwa Bapak itu juga tidak suka sayur. Iya. Dan buah-buahan ia pun tidak disukai, kurang disukai. Jarang. Ya, jarang buah-buahan ya Pak. Apakah ada yang disukai untuk buah-buahan? Buah-buahan paling buah naga, mangga, alpukat. Cukup banyak ya Pak ya yang disukai untuk buah-buahannya ya. Baik. Baik, tunggu sebentar ya Pak ya. Akan saya hitung kebutuhan Bapak dulu. Nanti kalau sudah saya beritahukan untuk hasilnya bagaimana. Ini saya berikan leaflet. Silahkan bisa dibaca-baca. Bisa dibaca sambil menunggu untuk saya hitungkan ya Pak ya. Setelah saya perhitungkan, jadi hasilnya itu asupan Bapak sehari kemarin itu berlebih ya, dari kebutuhan yang seharusnya Bapak terima. Terus kenapa itu bisa terjadi? Karena Bapak itu sering mengonsumsi yang berminyak, gorengan tadi yang Bapak sebutkan. Setelah itu Bapak juga tidak suka makan sayur, kurang mengonsumsi buah-buahan juga ya Pak ya. Dan setelah itu dari hasilnya pun ini bisa memicu Bapak nanti bisa jadi penyakit. Nah, itu nanti berbahaya juga untuk tubuh Bapak, karena itu nanti penyakitnya contohnya seperti jantung, terus nanti ada diabetes mellitus atau kencing manis, paling parah juga kanker, seperti itu. Bahaya juga ya Bu ya? Iya, sangat berbahaya Pak. Jadi nanti kalau Bapak bersedia, bisa saya bantu untuk program-program diet yang bisa Bapak lakukan. Gimana Bapak? Iya Bu, kalau Bu, daripada nanti ya bahayanya juga lumayan gitu. Iya betul Pak. Bapak hanya perlu nanti mengikuti pola makan yang saya anjurkan, seperti yang sudah tertera di leaflet Bapak baca tadi. Itu ada makan yang dianjurkan apa, makan yang tidak dianjurkan apa, dan itu ada sedikit contoh menu makanan sehari, bisa Bapak contoh gitu ya. Terus saya yakin Bapak itu bisa. Ya lumayan, itu juga harus ngubah pola hidup ya, berarti kayak pola makan. Iya betul. Oke sih Bu, nanti tetap saya coba sih, karena ya nggak ada yang bau sih nanti. Ya kita antisipasi aja, semua orang maunya sehat. Iya betul. Iya, kita harus. Kalau gitu, apakah Bapak sudah paham dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya? Alhamdulillah paham sih Bu. Ya, paham ya. Apakah ada yang ditanyakan? Untuk contoh makan yang biar suka sayur atau suka buah ada gitu. Tips nggak sih Bu? Buat saya emang dari dulu kan kurang suka namanya sayur gitu kan. Ada tips nggak biar lebih arahnya mau makan sayur aja? Baik.
Untuk sayur itu Bapak bisa modifikasi dengan nanti bisa lihat resep dibuat jadi nugget sayur itu bisa Pak. Jadi nanti dibuat nugget itu kan nanti sayurnya tidak terasa. Nah jadi lebih sehat juga. Untuk buah itu bisa dibuat puding atau es buah. Tapi kan tadi Bapak berlebihan ya untuk mengonsumsi gulanya. Jadi untuk es buah itu bisa Bapak tidak memakai gula atau dikurangin untuk gulanya. Karena kan kalau es buah kan sudah ada manis dari si buahnya itu. Iya betul. Iya begitu Pak. Bagaimana sudah paham? Iya itu bisa diterapkan juga sih. Nggak kepikiran juga dari kemarin kayak gitu. Baik. Berarti di sini nanti Bapak bisa untuk mengubah pola makan, terus mengurangi untuk yang makan berminyak-minyak seperti gorengan tadi, terus perbanyak juga makan sayur dan buah. Nah nanti kayak cemilan itu bisa diganti dengan buah-buahan yang Bapak suka tadi, seperti yang tadi disebutkan ada alpukat, mangga, gitu kan Pak. Bisa diganti saat cemil untuk bekerja itu bisa diganti dengan buah seperti itu. Saya coba. Ya untuk makan pagi, siang, dan malam juga bisa menyontoh di Flipflat ini atau mau dimodifikasi gitu. Iya baik Bu. Sudah paham? Iya paham, terima kasih banyak Bu. Baik. Terbuka. Baik, konseling selanjutnya akan saya rencanakan 2 minggu ke depan ya Pak ya. Nanti Bapak bisa datang ke sini lagi 2 minggu ke depan dan kita bisa lihat bersama-sama progresnya bagaimana. Baik Bu. Baik. Dan konseling hari ini sudah saya cukupkan. Oke Bu. Sudah selesai sesuai dengan saya tadi bicarakan ya Pak ya. Sampai ketemu 2 minggu ke depan. Baik. Dan sehat-sehat selalu Pak. Iya Bu. Terima kasih waktunya ya Bu ya. Baik, sama-sama. Mari Bu.